97 ini kan cenderung kuantitatif atau generalisasi karena itu persentase besar. Persentase besar nanti ya bisa dihindari dari instrumen kuantitatif dan ini generalisir tadi betul ya. Jadi bisa kalau dia mau dua-duanya berarti memang pengen melihat itu tadi. Kenapa kalau melihat mix ya pragmatis aja, dua-duanya kan menarik bagi saya karena saya juga ingin melihat bagaimana yang 13 tadi berhasil atau sukses, kemudian yang 87 kok persentase besar apa penyebabnya, pelajarannya atau yang lainnya gitu ya. Nah yang dua-duanya bisa oke. Nah ini hanya tadi ya cara pandang, cara melihat fenomena tadi. Nah sekarang kita ke kualitatif. Jadi sebenarnya banyak buku nanti bisa yang biasa dipakai, pakai ya Creswell ya, yang sering dipakai yang boleh. Creswell juga nanti kadang-kadang kita pakai. Kemudian ada satu buku yang mungkin boleh ditengok, ini bukunya Macmillan ya, Macmillan sama Schumacher. Macmillan sama Schumacher ini ada soft copy-nya, nanti kalau mau bisa share, di search juga ada. Nah kemudian jadi kualitatif itu memang lulus itu enggak, artinya memang tidak ketat karena tidak dengan positivistik. Kan termasuk ilmu baru kualitatif ini kan yang muncul duluan kan kuantitatif kan, yang awal-awal muncul pengetahuan itu. Kemudian ya, jadi loosely defined category of research design or models of which analysis verbal. Jadi penelitian yang menggali fenomena, menggali fakta, realita dalam bentuk apa? Verbal, narasi, deskripsi, kata-kata, kalimat gitu ya, verbal. Kemudian visual juga. Jadi nama penelitian kualitatif kan bukan hanya dalam bentuk deskripsi, ya, deskripsi atau narasi aja, kata-kata aja, tapi visual juga bisa dalam bentuk visual, foto misalnya. Kemudian tactile itu yang hasil rabanan atau sentuhan, itu juga bisa jadi hasil penelitian kualitatif. Nah ini lebih menyeluruh dibanding mungkin definisi kualitatifnya Creswell yang dia langsung melakukan penelitian. Tapi kalau yang ini dia mencoba mengcover semuanya. Nah kemudian juga olfactory, hasil indera penciuman itu juga bisa menjadi hasil penelitian kualitatif atau bentuk data kualitatif. Kemudian gustatory, indera pengecap, data in the form of descriptive narratives. Nah nanti dari cara memperoleh data melalui verbal, visual, tactile, foto tadi, cara memperoleh datanya, kemudian nanti ditransformasi boleh dalam bentuk catatan, ya. Kemudian rekaman, recording, atau mungkin transkripsi dari audio atau video, atau bentuk tertulis lainnya, atau gambar, atau film dan film. Nah itu, nanti silakan dicek lebih lanjut. Nah jadi salah satunya kita pakai buku ini. Kemudian dari buku ini juga kita bisa melihat beberapa paradigma cara berpikir ya, yang tadi yang di research orient tadi ada positivistik, terus kemudian interpretivis, alternativis, transformatif dan pragmatik, yang nanti akan menghasilkan penelitian yang berbeda-beda. Nah jadi kalau yang model positivis atau positivis itu suka dengan eksperimen tadi, kemudian penghitungan tadi 87% tadi, kemudian kuasi eksperimen dan seterusnya, korelasi reduksionis itu menyederhanakan, misalnya pakai EVA ya, terus qualitative factor analysis itu dari sekian banyak faktor dan disederhanakan, ya bisa aja. Kemudian verifikasi teori tadi yang verifikasi teori tadi disampaikan tadi ya. Kemudian kausal, komparatif dan seterusnya, itu yang kuantitatif. Nah kemudian yang
yang suka menginterpretasi, suka mengkonstruksi, suka proses, suka melihat perkembangan, menghargai apa namanya ya proses ya proses itu melihat detail proses itu lebih cenderung naturalistik. Jadi melihat segala sesuatu secara natural ya, alami, estetis sesuai dari asalnya. Karena yang itu fenomenologi itu yang kita ambil adalah sudut pandang yang memberikan informasi itu. Nah nanti bagaimana kita menginterpretasi itu maknanya apa nanti baru di cross check. Nah, benar nggak sama respondennya sama informannya yang dimaksud adalah seperti ini. Nah kemudian ada fenomenologi. Nah publikasi saya terakhir di fenomenologi sama hermeneutik ini yang kualitatif ya, kualitatif kemarin bulan Februari itu di Q1 sama teman saya yang ada di UAD, ada beberapa teman dari jadi itu 2 tahun lebih prosesnya karena memang gratisan ya. Nah, pertama pakai nama teman Mbak Wiwi, kemudian di submit, sudah proses 1,5 tahun gagal. Kemudian setelah itu ganti nama saya yang penulis pertama gantian, kemudian submit lagi gagal lagi, terus kemudian ganti penulis yang lain lagi gagal. Jadi gitu kita ganti penulis sampai akhirnya publis yang bulan Februari. Nah, atas teman saya silakan dicari tentang pengalaman pembelajaran mahasiswa bahasa Inggris selama COVID. Saya nggak tahu apakah bisa dicek. Nah, jadi kita hanya memiliki itu waktu masa COVID tahun 2021 masa COVID, kemudian kita belajar melalui online semuanya, kemudian kita menggali pengalaman masing-masing itu nanti dia jadi tulisan mahasiswa. Ada sekitar 131an tulisan direduksi menjadi 60 dan sebagainya. Tulisan itu isinya pengalaman mahasiswa selama belajar daring selama pandemi tadi. Nah itu kualitatif fenomenologi. Kemudian tadi interpretif, kalau etnografik dan seterusnya nanti kita bahas setelahnya. Kemudian transformatif ini yang beberapa penelitian yang kontemporer ya, critical theory dan seterusnya. Nah kalau yang pragmatik itu biasanya kita fokus apapun metodenya, mau kualitatif terserah, yang penting saya fokus pada tujuan saya untuk mengerjakan masalah itu, fokusnya di situ. Nah kemudian dari sini itu oleh Macmillan itu dilihat kira-kira begini, kira-kira peta penelitian kualitatif dalam desain penelitian kualitatif itu masuk di sumber buku yang sama. Ini di chapter 13, di bab 13, evidence based inquiry. Jadi pertama dari signifikansinya, pentingnya kualitatif. Kalau kuantitatif, angka kadang-kadang di ilmu sosial angka tidak menggambarkan sepenuhnya yang terjadi di kenyataan di lapangan. Nah, contoh misalnya ini kan kita sering sekali misalnya penelitian pengembangan R&D atau mungkin penelitian yang pakai evaluasi ya, jadi ada model atau metode atau strategi, kemudian uji coba efektivitasnya apakah ini bisa meningkatkan pembelajaran atau tidak, bisa meningkatkan misalnya hasil belajar atau tidak, ujibilitas post test, kemudian hasilnya hasilnya kalau meningkat dan diujibilitas signifikan, nah berarti ini bagus menurutnya, kan begitu klaimnya ya. Padahal di balik angka itu ada makna yang lebih dalam. Kalau kata orang matematika kan angka itu apa namanya? Kan ada membilang dan menyebut. Jadi kalau kita bisa misalnya gini, ada siswa dapat nilai 85 misalnya. Nih lagi dipikirin. 85 itu istilahnya ada yang mengukur atau menyebut saja. 85 itu
representasi angka dari jumlah benar soal atau dia hasil pengukuran. Kalau nggak salah di matematika kan berbeda ya. Coba dari matematika ganti sama mengingatkan apa namanya. Kata mengukur dan membilang ya, itu berbeda. Ini Apa? Membilang benar ya. Menyebut dan membilang. Menyebut dan Ya. pecahan. Ya, intinya 85 itu angka. Apa Bu Nova? Tapi ilmu sosial kan kita harus mengejar sampai makna. 85 itu maknanya apa? Jadi Mengukur ada alatnya. ya. Membilang itu menyebut, Ya, kalau maksudnya gini. mengukur menilai. Skor 85 itu hasil dari misalnya UTS dari 10 soal misalnya. Jadi 85 itu jumlah benar menjawab soal itu atau dia menggambarkan hasil pengukuran terhadap kemampuan dia menjawab soal itu. Terasa nggak bedanya? Iya. Beda kan? Scoring. Iya. Nah, makanya walaupun nanti misalnya R&D dan nanti sudah diuji efektivitas modelnya itu, syukur-syukur dilengkapi dengan ini, dengan kualitatif, supaya apa kita betul-betul bisa memaknai. Betul bahwa peningkatan itu karena memang model atau mungkin metode atau media apapun yang kita kembangkan. Juga R&D Gitu ya. Kemudian ya nanti tujuannya apakah mau mengeksplorasi planetary dan planetary. Kemudian nanti kita bahas satu persatu. Kalau apa namanya sebenarnya kalau di bukunya si Mertens tadi memang masing-masing ada pembahasan, nanti mungkin banyak kita nota-nota sesuaikan dengan sampai mana nanti kita penelitian teman-teman akan lakukan. Itu jadi masalah etika ya nanti kita coba beberapa isu terkait dengan metodologis, kemudian extension of qualitative findings itu maksudnya setelah kita punya temuan dari hasil kualitatif itu mau kita apakan? Karena yang penting itu adalah bagaimana kita memaknai hasilnya itu. Kalau hanya selama ini hanya mendeskripsikan dari apa yang dia lihat, diobservasi ya sudah. Tapi ketika kita bisa memaknai itu, orang kualitatif itu ada bagian tersendiri. Dan kemudian intinya keys to take away itu maksudnya begini. Ini yang sering apa namanya kata kunci atau asosiasi yang sering muncul kalau kita bicara kualitatif ya. Jadi datanya dalam bentuk teks, gambar, dan bukan angka tadi ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya apalagi pendekatannya holistik. Ya. Holistik itu menyeluruh dengan spesifik fokus dan speaking story dan quantitative research. Itu. Kemudian yang berikutnya digunakan untuk menjawab fenomena kompleks ya, biasanya tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena pemahaman itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya ini juga sangat tergantung kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan. Kemudian sama make sense itu pemaknaan make sense of what he or she dari apa yang diteliti atau dari fenomena apa yang dia lihat. Nah, kemudian yang berikutnya takes longer to tell a story and usually ends with tentative answers of hypothesis about what is observed. Ya. Jadi biasanya memang butuh waktu lebih lama. Ceritanya lebih banyak lah gitu kan. Cerita lebih banyak, kemudian dan biasanya ketemu tentative answers, ketemu hipotesis, ketemu jawaban-jawaban, ketemu ya hipotesis ya yang nanti akan dilanjutkan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang berikutnya induktif ya.
yang dari dalam ke mana? Berpikir dari dalam ke keluar tadi, luas, atau berpikir dari kecil-kecil keluar kecil tadi, ke luas. atau berpikir dari misalnya sudah menentukan variabelnya apa, fokus ke variabel-variabel dipilih itu, nanti baru ditarik ke atas. Tapi ini masalah preferensi ya kemarin ya, seperti yang kita bahas ya. Umumnya nanti Bapak Ibu ketemu promotor pasti biasanya akan digiring, dibawa dulu ke ini grand teorinya apa, gitu kan? Iya. Karena kan pakai grand teori itu, nanti baru diturunkan sampai ke Bawah. ya itu lagi-lagi itu paradigma aja cara berpikir. Karena kita terbiasa dengan paradigma positivistik, semua itu harus objektif ya, maksudnya objektif itu fokusnya pada objek ya, fokusnya pada sesuatu yang di luar diri, padahal kan ya berbeda-beda gitu. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu di perguruan tinggi itu ada kecenderungan. Misalnya perguruan tinggi A itu dia cenderung kuat di penelitian kualitatifnya, perguruan tinggi B itu cenderung kuat di R&D-nya, gitu. Perguruan tinggi C di mixed method dan seterusnya, kualitatif, dan itu sangat diwarnai dengan apa namanya pengajarnya juga sangat diwarnai dengan SDN-nya. Nah, jadi sampai saat ini memang belum ada disertasi, saya akan sebenarnya belum melakukan disertasi yang kita pendidikan pure kualitatif. Mayoritas kebanyakan adalah Kuantitas. Mixed method. campur. Campur. Mayoritas mixed method atau Kuali. kuanti aja akan diminta coba tambahin lagi ini biar kakak ini level 9 tambah kualitatif. Tapi kualitatif yang sifatnya hanya deskripsi. Kalau yang murni itu sepertinya kok Jarang. Belum ada malah ya. Kalau mau nyoba silakan. Nanti tergulung-gulung sama teori. Itu kan kecerdasan menyampaikan juga loh. Kalau matematika itu kan nggak secerdas itu dianalisis kan. Nah sekarang kita bicara di kualitatif. Kenapa kita kualitatif? Seberapa dalam kualitatif? Kemudian di kualitatif itu kan nanti kalau kualitatif ya jelas kan nanti pasti ada kita bermain dengan angka-angka kan, dengan angka, dengan rumus, dengan inferensi dan sebagainya kan. Tapi kalau kualitatif nanti kita bermain dengan gambar, makna gambar, kemudian komunikasi, interview, bentuknya tulisan, ya, manuskrip itu, kemudian nanti ada recording itu kan harus di transfer misalnya dibawa ke verbatim. Setelah ketemu itu semua, kan kalau kualitatif kan datanya kan banyak sekali, besar sekali kan. Nah, itu untuk memanage data ini, maka kita butuh software yang namanya Vivo salah satunya. Nah, sama hanya seperti misalnya gini, kalau kita tanyakan apa yang Bapak Ibu lihat di ruangan ini, kan banyak sekali jawabannya, tak terduga macam-macam. Nanti baru kita klasifikasikan, ini fasilitas, ini yang fasilitas tapi digital, ini yang individual psychology, ini yang social psychology, dan terus ini yang atmosfer class. Nah, itu nanti kita kemana. Jadi ya, oke. Sepertinya sudah tidak sabar mau ke Vivo. Penasaran, oke. Sudah ada yang sudah pernah nyoba pakai Vivo? Sudah pernah? Sudah? Belum. Ada yang Vivo yang punya? Sudah? Sudah? Statistik. Oke. Ya Vivo memang mahal ya. Tapi selama ada toko orange masih bisa jadi murah. di adjust. Jadi itu nanti untuk membantu analisis kita, saya tidak akan batasi mau pakai Vivo silakan, mau pakai Atlas T, mau pakai Max EDA juga boleh, nggak apa-apa. Itu preferensi aja. Nah, disertasi saya di pendahuluan, di introduksinya, di bagian awal, di praksisnya saya juga pakai Vivo, kemudian setelah pengembangan konstruksi kualitatif juga ada Vivo, jadi 2
yang apa namanya, yang open coding ya. Jadi nanti kita tidak ada preposisi dulu, presuposisi kita ada ya, asumsi kita tidak ada itu. Nah itu nanti yang open coding. Nah nanti makanya tergantung tujuan penelitiannya apa. Kalau kita kualitatif, kita sudah punya daftar pertanyaan tadi, kemudian nanti dari daftar pertanyaan kan pasti nanti saya akan tema-tema itu sesuai daftar itu yang akan saya jadikan kesimpulan kan. Yaitu berarti apa namanya, ya kualitatif, tapi tadi wawancaranya semi terstruktur, terus kemudian codingnya juga nanti pasti akan terkait dengan pertanyaan yang kita apa namanya, yang kita berikan itu tadi, semi structure. Nanti kesimpulannya juga begitu. Jadi dari awal kita sudah ngambil sudut pandang positif juga sebenarnya. Jadi saya maunya ini di awal. Seperti tadi ketika kita mau melihat kinerja, lihat kinerja mau melihat apanya dulu? Apakah kita sudah ada dulu yang ingin kita lihat, atau betul-betul open terbuka? Yang kayak gitu berapa persen masuk ke sini masih bisa dimasukkan ke deskriptif? Itu ya. Presentase misalnya dia adalah tipenya yang A, kan ada 3 tipe A, B, C, yang 30% ngambil tipe A kayak gitu, bisa dideskriptifkan juga nanti yang bisa. Buat narasi kan? Narasi. Iya. Maksudnya narasi setelah analisis data. Ya, sebelum narasi nanti kan ada tema ya, ada tematik, Ada proses reduksi. reduksi juga. Ya reduksi sudah pasti karena itu jual data besar ya, reduksi pasti. Nanti kita akan di akhir di bagian akhirnya ada proses analisis datanya mulai dari awal. Dan kalau kita ketemu data pada ini mau kita apakan gitu ya. Oh ya. Gitu ya. Belum berarti. Belum. Atau masuk ke sana. Nah sekarang kapan kita harus melakukan penelitian kualitatif when? Ya itu tadi, kalau kita ingin mengungkap itu tadi ya, makna. Jadi angka 85 tadi jangan hanya berhenti di angka. Angka dan klaim dapat meningkatkan, ini bukti skornya. Tapi belum tentu itu menggambarkan setting real, situasi real dan seterusnya. Maka kita perlu, untuk S3 memang sebaiknya dilanjutkan. Jadi ada kualitatifnya. Ya, oke, kemudian ya boleh nanti misalnya begini, saya ingin dari hasil temuan kuantitatif saya ini, saya ingin melihat misalnya begini, kan kita bicara tentang pengembangan model. Nah, setelah pengembangan model, nanti dari tahap awal pengembangan sampai nanti uji coba, uji efektivitas, ya, efektif atau enggak nih kan? Nah, setelah efektif, hasil secara kuantitatif kita bisa lihat. Nah, kemudian setelah itu, karena tadi kita merujuk ke misalnya gini, teori kognitivis misalnya. Kalau teori kognitivis itu kan berarti apa, dia fokusnya kemana? Ke proses berpikir kan? Nah, proses berpikir, nah prosesnya nanti berarti saya akan lanjutkan dengan penelitian kualitatif, tapi ini menggali proses berpikir pada saat siswa belajar dengan metode yang saya kembangkan tadi. Nah, tapi kalau saya ambil sudut pandang yang misalnya konstruktivis, misalnya saya akan fokus pada bagaimana pembentukan pengetahuannya dari mulai mengetahui, mengenali, bisa mengidentifikasi, bisa manis dan seterusnya sampai mampu mendemonstrasikan misalnya proses itu. Kalau yang humanistik? Humanistik misalnya, humanistiknya saya mau fokus di mana yang humanis itu kan memanusiakan manusia, proses pembelajaran. Berarti kalau orang belajar itu manusiawinya gimana sih? Misalnya dia sosial ya, interaksi ya, kemudian perilaku, kemudian dan nanti dilihat prinsip-prinsip pembelajaran yang menurunkan dari humanis tadi. Nah makanya kalau yang dari atas itu yang ambil sudut pandang
grand theory tadi, dilihat dulu masing-masing prinsip pembelajarannya bagaimana. Nah, tapi kalau misalnya kita diminta untuk mengawinkan dua grand theory bagaimana ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tinggal nanti misalnya kita diminta untuk mengintegrasikan atau mengawinkan antara humanis dengan misalnya kognitif, ya humanis dengan kognitif. Humanis tapi juga kita memperhatikan bagaimana prosesnya. Nanti masing-masing masing-masing pembelajarannya diturunkan dulu sampai ke sedetail-detailnya, sampai ke kalau bisa sampai ke di kelas itu kira-kira apa aktivitasnya. Sedetail-detailnya itu harus ada landasan teori atau jurnal ya. Iya. Kalau suruh itu. Rumit ya? Kalau rumit ya nggak apa-apa, mulai dari bawah aja. Mulai dari bawah. Misalnya apa? Ambil variabel yang paling bawah tadi, ditarik ke atas sampai ke nanti grand theory. Jadi silakan mana yang enak. Kalau yang dari bawah berarti tentukan dulu variabelnya apa saja. Ada berapa variabel misalnya. Dari variabel itu kemudian kita cari penelitian terdahulu yang terkait, ya kan? Bagaimana hubungan antar variabel ini? Oke. Nah, dari hubungan antar variabel ini ada nggak misalnya intermediate theory? Sebelum itu kan berarti ke teorinya intermediate theory yang bisa kita contoh misalnya gini. Kalau kita bicara kelas ini kan sebenarnya bukan hanya teori tentang belajar ya, tapi juga teori perilaku kan ada ya. Ada teori belajar, ada teori perilaku kan gitu ya, teori psikologi, teori perilaku. Nah, jadi grand teori di perilaku seperti apa, bagaimana melihat perilaku manusia, kemudian grand teori di belajar apa, kalau mau dikawinkan juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya setelah nanti kita berangkat dari atas, ini prinsipnya saya kaitkan dengan penelitian saya, waduh ini gimana nyambunginnya nih? Nyambunginnya gimana? Saya simpulkan. Yes. Saya tertarik dengan kawin-kawin tadi. Karena kan terkait dengan profil saya itu menggabungkan antara humanisme, positivisme, tapi kan masing-masing ada variabel. Ya. Jadi ada variabel satu, misalnya X1. Kalau saya di sini variabel X1-nya itu humanisme, tapi yang variabel X2-nya konstruktivisme. Jadi masing-masing variabel itu didukung oleh teori di grand teorinya beda-beda. Bagaimana? Mengawinkan dua teori itu ya oke. Nah, begini. Pertama yang ingin dilihat apa nih? Apa pembelajaran? Berarti karakter pembelajaran. Apakah perilaku orang-orang yang belajarnya atau apa yang ingin dikaji, yang diteliti? Misalnya kita dari awal sudah menentukan variabelnya humanis sama apa tadi? Kenapa Pak pakai humanis? Coba, kenapa Pak pakai konstruktivis? Nanti tampaknya di mana? Misalnya ini yang konstruktivis apa itu? Variabel apa? Variabel saya sengaja saya beri dengan oleh bukan belajar sama Mas Didi. Ya oke, coba kita lihat misalnya. Framework. Humanis, nah, humanis landasan aksiologi, landasan ontologinya konstruktivis, landasan epistemologinya kognitivisnya. Aksiologi itu apa sih? Tindakan. Tataran Kontribusi. Keberuntungan. Tujuannya. Cara kita mencapai tujuan. Kalau ontologi, Dasar. Hakikat. Dasarnya. Dasarnya. Keberadaan. Fiskal ya, fiskal entrepreneurship. Kebijakan. Misal gini, ini kita bicara fiskal entrepreneurship. Itu ontologinya apa? Secara ontologi fiskal entrepreneurship.
kali. Ali dan Allah yang tahu. Ya betul Mas. Jadi ontologi itu kita harus ini barang ini apa? Ya, fix up. Oke, misalnya ini entrepreneurship, apakah ini karakter, apa ini perilaku? Kalau misalnya dia perilaku, apakah dia sebuah apa istilahnya? Kalau profesional itu, apakah dia sebuah kontinum atau sebuah titik? Maksudnya sebuah kondisi yang firm, yang fix, yang barangnya jelas itu ada gitu. Maksudnya berarti kita melihat apa tadi yang kemampuan fiskal entrepreneurship tadi itu selama ini orang mendefinisikan itu apa yang fiskal entrepreneurship ini. Jadi di tahap ontologi itu menjawab pertanyaan apa dulu, ya apa itu saya coba gimana. Jadi tadi kalau yang saya dulu misalnya kita bicara profesionalisme, kalau ini berarti bicara entrepreneurship, berarti apa dia kemampuan atau karakter atau proses atau apa? Karena ini mengambil kebijakan ya, jadi seorang pemimpin itu kan bisa harus mengantisipasi terhadap perubahan kebijakan. Oke. Yang saya fokus ke pembiayaan misalnya. Ya. Oke, misalnya barangnya itu. Fiskal itu kebijakan. Fiskal itu keuangan. Keuangan. Tapi fiskal itu berarti penyesuaian. Oke. Apakah dia sebuah kondisi? Yes. Ya, sebuah kondisi ya. Nah, kemudian satu lagi fiscal entrepreneurship berarti kalau dikaitkan dengan karena kita orang sosial ya. Kalau dikaitkan dengan orang itu dia di mana posisinya? Apakah dia di kompetensi, dia di kemampuan, atau dia di karakter, atau dia di perilaku, atau di apa? Karena dia melibatkan orang. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti melibatkan lingkungan orang, menggerakkan orang ke situ. Karena kebijakan dia itu berpengaruh terhadap human itu. Iya. Ya kalau ya nanti begini. Kalau saya ya, mungkin ini masih terlalu dini juga kalau kita tiba-tiba kok langsung ke kita pakai humanis. Berarti nanti yang akan saya lihat adalah bagaimana orang-orang yang terlibat yang berinteraksi di dalam entrepreneurship fiskal ini nanti akan misalnya berinteraksi satu dengan yang lain bagaimana, itu berarti nanti saya akan lihat itunya. Apakah nanti kalau melihat itunya berarti nanti faktor-faktor yang akan saya kembangkan pasti itu, ya kan? Berarti nanti melihat fiskal entrepreneurship dari sudut pandang bagaimana interaksi orang-orang yang di dalamnya. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang interaksi yang di dalam itu sudah di level aksiologinya, gitu, ya, di level aksiologinya. Jadi ontologinya apa tadi? Ya, ontologinya fiskal entrepreneurship ini barang apa? Maksudnya kita mendefinisikan ini apa? Jadi kalau saya melihat dari leadership. Jadi adaptif fiskal leadership. Ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu. Oke, ini agak pelan-pelan ya, karena ini abstrak semua ya. Misalnya gini, bagaimana kita mendefinisikan belajar? Belajar itu secara ontologi apa? Proses. Nah, Dari tahu proses apa lagi? Belajar itu secara ontologi apa? Itu nanti akan melakukan bagaimana kita melihat dari Cara berpikir. Oke. Kalau dari tahu menjadi tahu berarti nanti yang saya lihat adalah perubahannya ya. Perubahan ada perubahan tadi di produk ya. Terserah prosesnya apa saya perubahannya. Gitu kan? Nah, berarti saya melihat belajar adalah perubahan. Itu ontologi. Tapi kalau saya melihat belajar adalah proses satu berarti Epistemologi. epistemologi. Oke, gitu ya. Nah, nanti sebelum sampai ke ini tadi, ini kan betul. ini kita udah sampai menggabungkan atau humani
humanis, konstruktivis, sama kognitivis nih 3 proses ini. Nanti lihat dulu masing-masing karakternya ini apa nih prinsip. Apakah ini mau belajar atau ke perilaku? Kalau dia mau belajar berarti nanti di proses pembelajaran ya, misalnya proses belajar tadi. Tapi kalau misalnya mau ke perilaku, humanis, konstruktivis dan kognitif nanti kita melihatnya secara berbeda. Karena kita punya grand teori tentang perilaku manusia, grand teori tentang belajarnya manusia, teori belajar itu. Wah ini dari meta kognitif. Nah, meta kognitif pertama harus kita ini dulu. Kalau meta kognitif kan ada kognitif, ada meta kognitif kan. Nah, kognitifnya ini apa? Bagaimana kita memahami kognisi? Apakah dia di proses yang terjadi di dalam fakultas atau domain kognisinya, atau kita di definisi kognitifnya itu, atau di barang kognitifnya itu, nanti akan menentukan model kita itu fokusnya di mana di pembelajarannya. Metode, model, pendekatan, teknik ya. Itu nggak usah dimunculkan dulu nggak apa-apa, belakang aja nggak apa-apa. Mau metode, model itu belakangan nggak apa-apa. Nggak mau nggak masalah. Karena itu nanti ketemu teori yang banyak itu. Model, metode, teknik, strategi, apalagi taktik atau teknik ya. Kan banyak sekali tuh orang mendefinisikan ini. Tapi kalau di bahasa peraturan itu hanya ada 2, bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran. Itu dimunculkan nggak? Dimunculkan nggak di risetnya? Di risetnya? Ya bisa aja. Yang saya bilang banyak teori dimasukkan. Ya itulah. Ini lagi-lagi proses berpikir apakah kita mau dari yang kecil dulu ke atas atau sebaliknya ya. Jadi variabelnya pilih dulu, nanti mau dihubungkan dengan teori model itu nanti belakangan ya. Kalau variabel dipilih dulu misalnya kajian yang sebenarnya agak penelitian sebelum yang mudah meneliti ini itu apa saja ya. Nanti coba kita lihat selama ini orang melihat dari sudut pandang mana, kita pasti akan ketahuan. Intinya ya it's a social interaction. Itu banyak di sudut pandang yang bisa kita. Tapi kita analisis FI-nya di kognitifnya dulu ya Mas. Bisa iya, bisa tidak. Nanti saya belum menulis lebih lanjut. Tapi kalau dari gambar itu kita belum melihat itu bagaimana yang teori dipilih itu membentuk, mewarnai atau menggambarkan itu. Nanti bisa kita sambil ngopi-ngopi ngobrol di sini ya. Kalau sama-sama ya. Nah ini saya belum masuk. Oke. Tadi konsep kemudian menemukan masalah ya, juga bisa. Jadi tadi kapan kita pakai kualitatif itu ketika kita ingin mendeskripsikan, ketika kita ingin menginterpretasikan, memverifikasi atau mengevaluasi itu pun juga boleh apa. Jadi misalnya begini, kita ingin melihat efektivitas kebijakan atau praktek itu juga boleh. Ini nggak masalah, bisa semua. Jadi di domain, jadi mau mendeskripsikan, menginterpretasikan atau verifikasi juga boleh, nggak masalah. Itu ya, bisa ya. Nah intinya begini, secara umum, not a good method to make identify social relationship, why questions, and what type of maksudnya begini. Jadi ya secara umum, ketika kita menentukan penelitian kualitatif itu tidak hanya sekedar cause and effect relationship ya, jadi kita bisa menelusuri lebih lanjut yang why tadi, kerja dengan why sampai ke sampai ke titik jenuh tertentu, sampai satu tertentu. Nah kemudian ini penelitian di mana aja yang kualitatif itu bisa di human
psikologi, minta soal perilaku ya, perilaku orang dalam kehidupan. Kalau kita perilaku siswa dalam belajar perilaku ya, definisi perilaku itu luas banyak ya, nanti ini di ilmu sosial banyak, antropologi banyak mendefinisikan perilaku ini. Kemudian ecological psychology domain, nah ini boleh nanti kalau mau melihat sisi ekologis, psikologis, nah yang psikologi itu berarti nanti dikaitkan dengan lingkungan dan seterusnya, apalagi nanti menurut bullying yang lain ya bullying nanti bisa pakai domain itu. Kemudian etnografi, kemudian kognitif antropologi dan seterusnya dan sampai bawah. Okay. Ini sudah jam berapa Jumatan ini? Jam 12 kurang ya. Sudah ambil ya. Jadi Mbak, aku generate aja materi. Jadi nggak begini. teman-teman karena tadi saya punya setengah jam nanti yang bilang nanti Iya, kita bisa apa ya? Iya, makanya dia Dari ditutup boleh lagi. ya. Kali 2. Tidak apa-apa, boleh lebih boleh nanti kira-kira kapan dari? Ya sebelum dari kalau saran saya dengan kasih materi ke grup nanti kita pelajari gitu. Jadi feedbacknya ketemu. Oh, materi yang ini? Iya, iya. Oh, ya, oke. Jadi teman-teman yang tidak berangkat kan bisa dapat Materi juga. Oke, ya. Nanti saya share insya Allah ke grup materinya, pelajari terus kemudian lagi. ya kita Dari lewat Zoom. Dan nanti yang akan datang nanti kita coba lihat ke analisis datanya ya. ya. Kualitatif sudah cukup, lanjut kemudian nanti ke depan ke jenis kualitatifnya dan analisis datanya langsung jadi satu. Ya. Kemudian nanti di terakhir ya kita coba beberapa fitur-fitur ya, kualitatif Ya, data ini pakai analisis drama. software kadas. Kalau bisa saya minta mic yang Ini tuh udah tak edit juga. Mix method. Udah tak edit Iya. juga. Mau internasional. Kan tadi ngedit materi. Mau internasional Q1. Kayaknya tambahan yang dikurang Mbak. Ya terus siapa kita campur-campur. Karena kalau generate aja sembarangan juga dia Mbak. Ya sementara itu ya.